Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel yang sangat sederhana ini. Seperti komitmen kita, channel dakwah ini akan terus kita bangun, kita isi dengan jawaban atau tanggapan masalah-masalah yang ringan, yang waqiah terjadi di tengah masyarakat. Teman-teman sekalian, saat ini akan kita coba menjawab satu pertanyaan dari teman-teman kita. Bagaimana hukumnya kejadian-kejadian yang terjadi di tengah masyarakat kita terkait dengan hewan-hewan yang sering ini merusak atau mengambil, memakan harta milik tetangganya, milik orang lain gitu. Ini tentu di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ini banyak terjadi, dan ini kadang sering terjadi sengketa bermula dari ini gitu ya. Jadi ayam makan tanaman tetangga, atau padi gabah milik tetangga, kucing, kemudian kambing dan lain sebagainya. Nah, kita sudah menyiapkan namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin, karya besar dari Syekh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, kitab yang sangat masyhur. Nanti bisa dibuka di dalam kitab Busyal wa Itlaful Bahaim. Jadi satu segmen fasal yang menjelaskan tentang bagaimana hukumnya orang mempertahankan diri dari ancaman orang lain, mempertahankan hartanya dari ancaman orang lain, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hewan yang merusak harta milik orang lain. Jadi sangat pas dengan permasalahan kita. Nanti di dalam satu kajiannya, di dalam bab itu nanti ada yang bisa menjawab permasalahan kita. Nah, teman-teman sekalian, secara garis besar kita simpulkan demikian, bahwa hewan itu kalau kebiasaan di masyarakat itu memang dilepas gitu ya, pada waktu tertentu ini dilepas begitu kebiasaannya, maka apabila merusak harta milik orang lain maka tidak bertanggung jawab yang memiliki hewan itu, karena memang kebiasaannya dilepas. Karena kalau kebiasaannya dilepas maka yang punya tanggung jawab harus menjaga adalah yang mempunyai harta benda gitu ya. Tapi sebaliknya, apabila kebiasaan di satu daerah di waktu-waktu itu hewan itu dijaga gitu ya, tidak dilepas, kemudian merusak atau memakan harta milik tetangga, maka yang punya hewan ini bertanggung jawab. Demikian pula apabila di siang hari kebiasaannya dilepas, tapi orangnya ini tahu bahwa itu akan merusak, atau hewannya bersama dia kemudian merusak, nah ini bertanggung jawab. Karena memang hukum asal ini nggak boleh milik orang lain dirusak, dan dia tahu, maka ini maka dia harus bertanggung jawab. Jadi hukum secara umum demikian. Nah, ini adalah bagian dari hukum fikih yang berkaitan dengan adat. Jadi nanti bisa dibuka di dalam kitab Faraidul Bahiyah, kemudian disyarahi oleh Syekh Yasin Al-Fadani, namanya kitab Fawaidul Janiyah. Di sana di dalam kaidah al-adah muhakamah. Jadi kalau syariat ini sudah tidak membuat batasan tertentu, maka adah kebiasaan, maka ini bisa menjadi patokan atau menjadi pegangan hukum. Di antaranya adalah menjawab permasalahan hewan yang merusak milik orang lain. Jadi kita sitir sedikit di dalam kitab Buhyahnya, wa ala malikil bahimah li sahibi zar'i qimatu ma atlafahu insaroha lailan fazaru fi sahra. Jadi bagi pemilik hewan ini, apabila hewan ini dilepas di malam hari, di mana kebiasaannya itu adalah malam hari tidak dilepas, kemudian merusak harta orang lain, maka dia harus bertanggung jawab mengganti dari barang yang dirusak. Wa kadzana harun wa huwa ma'aha mawhaibati sabizari. Demikian pula kebiasaan dilepas siang hari tapi dia bersamanya. Dia tahu hewannya bersamanya merusak, maka dia bertanggung jawab. Wa illa faladobana lil adah. Jadi kalau tidak demikian maka tidak bertanggung jawab. Jadi seperti siang hari biasanya hewan ini dilepas, kambing dilepas, ayam dilepas, merusak harta orang lain, maka tidak bertanggung jawab. Fa'in akasat in akasal hukum. Jadi kalau dibalik, ya hukumnya terbalik. Jadi kalau ada kebiasaan nyeleneh umpama, jadi hewan itu kalau malam hari justru dilepas umpama, kalau siang hari justru dijaga, maka ya hukumnya kebalikannya. Jadi kalau malam hari kebiasaan dilepas,
maka kalau merusak harta orang lain ya tidak bertanggung jawab. Yang punya harta yang harus menjaganya. Kalau siang hari justru ini kebiasaan daerah itu di hewan-hewan itu tidak dilepas, kok justru merusak ya, lepas merusak, maka dia yang bertanggung jawab. Yang punya harta ini, yang punya hewan ini dia harus bertanggung jawab. Jadi al-adab muhakamah itu penerapannya seperti itu. Nah, mengecualikan dari bahasa dilepas. Ini apabila lepas sendiri. Jadi ada hewan, kambing malam hari kebiasaannya dijaga. Tapi kemudian karena kandangnya rubuh begitu, pemiliknya tidak tahu, ya, tidak sembrono, kemudian lepas, merusak harta orang lain. Ini di dalam referensinya ini juga tidak bertanggung jawab. Jadi wahoroja bisarhiha malau sarohat binapsiha bila taksirin. Jadi bi'an hadamal jidar umpama. Ini maka tidak bertanggung jawab karena lepas sendiri, tidak dilepas. Demikian, mudah-mudahan kajian sederhana ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.